Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Sri Amelia. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Yang pertama itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan cara yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan strategi yang sudah kita susun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara penyajian materi secara langsung atau lisan kepada peserta didik yang bisa digunakan baik secara formal maupun informal. Metode ceramah ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar yang dilakukan dengan cara memperagakan suatu barang atau kejadian atau suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada metode pembelajaran diskusi. Nah, metode pembelajaran diskusi ini dilakukan dengan cara guru menghadapkan kepada siswa suatu permasalahan yang dimana nantinya akan didapatkan suatu keputusan atau dapat memecahkan suatu dari permasalahan tersebut. Lalu yang keempat ada metode pembelajaran simulasi. Nah, di mana metode pembelajaran simulasi ini dilakukan dengan cara melakukan peniruan terhadap kegiatan yang akan terjadi nantinya, yang nyata. Misalnya kayak mau UNBK, sebelumnya akan dilakukan simulasi UNBK agar nantinya tidak terjadi kesalahan pada saat UNBK terjadi. Nah, jadi dilakukan simulasi tersebut, bagaimana cara melakukannya, bagaimana prosesnya, proses dari UNBK itu, maka dilakukan simulasi. Selanjutnya ada metode pembelajaran laboratorium. Nah, metode ini biasanya sering dilakukan di dalam laboratorium, bisa juga di dalam kelas biasa. Nah, pada metode laboratorium ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkaji suatu objek dengan menganalisis atau melakukan hipotesis dan dapat nantinya memberikan suatu kesimpulan. Selanjutnya ada metode pembelajaran pengalaman lapangan. Nah, dalam metode ini yaitu merupakan suatu metode mengajar yang telah dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan nantinya diharapkan siswa membuat laporan dari hasil yang sudah mereka dapatkan dari pengalaman lapangan tersebut. Nah, misalnya itu bisa dibilang seperti study tour. Nah, misalnya kayak kita kemarin pergi ke tanaman sayuran Aceh hidroponik. Nah, seperti itu contohnya salah satu pengalaman lapangan. Selanjutnya ada metode pembelajaran brainstorming. Nah, dalam pembelajaran metode brainstorming ini merupakan suatu teknik mengajar yang dilakukan oleh guru dengan cara memberikan suatu masalah ke dalam kelas, sehingga nantinya murid memberikan pendapat atau komentar terhadap masalah tersebut, sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Nah, atau bisa juga diartikan dengan salah satu cara untuk mendapatkan ide dari setiap siswa tersebut. Selanjutnya ada metode pembelajaran debat. Nah, metode ini merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Nah, dalam metode debat ini, guru sudah memberikan materi ajar yang terdiri dari paket pro dan kontra. Nah, lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan
nantinya berdebat yang mana pro dan yang mana yang kontra. Selanjutnya ada metode pembelajaran simposium. Ini merupakan serangkaian pidato pendek di depan pengunjung, di mana akan menampilkan beberapa pembicara yang memberikan aspek pandangan yang berbeda-beda terhadap topik yang dibicarakan. Selanjutnya ada model pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran langsung atau direct interaction. Model pembelajaran langsung ini bersifat teacher center. Nah, di mana guru berperan lebih dominan dalam pembelajaran sehingga guru dituntut menjadi model yang dapat menarik siswa dalam belajar. Dalam model pembelajaran langsung ini, gurulah yang mendemonstrasikan atau memberikan keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara bertahap. Pada model pembelajaran langsung terdapat 5 fase yang sangat penting. Fase yang pertama yaitu mempersiapkan siswa dan menyampaikan tujuan. Perilaku guru pertama harus mempersiapkan siswa untuk belajar. Apakah siswa tersebut sudah siap belajar? Jangan lagi melakukan hal-hal di luar pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Lalu guru menyampaikan informasi dan tujuan dari pembelajaran tersebut dan memberikan apa pentingnya pembelajaran tersebut. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Perilaku guru mendemonstrasikan atau memberikan keterampilan kepada siswa atau menyajikan informasi secara bertahap sampai siswa tersebut paham akan materi tersebut. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Perilaku guru yaitu guru merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Perilaku guru mengecek apakah siswa sudah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Fase yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Perilaku guru yaitu guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dan perhatian khusus pada penerapan kepada siswa lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, langkah-langkah dari model pembelajaran langsung ini mengikuti pola-pola pembelajaran secara umum. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan dan memotivasi siswa. Di sini guru menyiapkan siswa untuk belajar, memusatkan perhatian mereka kepada guru, tidak lagi melakukan hal-hal di luar pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan. Di sini siswa perlu mengetahui dengan jelas untuk apa mereka berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada presentasi dan demonstrasi. Pada tahapan ini, guru melaksanakan presentasi atau demonstrasi pengetahuan dan keterampilannya. Kunci keberhasilan dari kegiatan demonstrasi ialah tingkat kejelasan demonstrasi informasi yang dilakukan dan mengikuti pola-pola demonstrasi yang efektif. Yang keempat, mencapai kejelasan. Hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan guru untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada siswa mempunyai dampak yang positif terhadap proses belajar mengajar. Yang kelima, melakukan demonstrasi. Pengajaran langsung berpegang teguh pada asumsi bahwa sebagian besar yang dipelajari atau hasil belajar berasal dari mengamati orang lain. Yang keenam, mencapai pemahaman dan penguasaan. Untuk menjamin agar siswa mengamati tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, guru perlu benar-benar memperhatikan apa yang terjadi pada setiap demonstrasi. Yang ketujuh, berlatih. Agar dapat mendemonstrasikan sesuatu dengan benar, diperlukan latihan yang intensif dan memperhatikan aspek-aspek penting dari keterampilan atau konsep yang didemonstrasikan. Yang kedelapan, memberikan latihan terbimbing. Pada tahap ini, guru mempersiapkan dan mempelaksanakan pelatihan terbimbing.
Keterlibatan siswa secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan siswa menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi yang baru. Yang kedua, ada model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara pengelompokan berdasarkan kemampuan akademik yang berbeda-beda dari setiap siswa yang akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Adapun beberapa model pembelajaran yang dapat mewakili model-model cooperative learning. Yang pertama ada Student Teams Achievement Division atau STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dikembangkan oleh Slavin dan kawan-kawan. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Lalu yang ketiga, guru membentuk beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, bahan materi yang telah dipersiapkan oleh guru didiskusikan dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya yang kelima, guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai. Selanjutnya ada model pembelajaran Jigsaw atau model Timahli. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawan. Adapun langkah-langkah mengaplikasikan tipe Jigsaw dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Yang kedua, materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan tipe Jigsaw untuk belajar materi baru, perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtun serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga ada model pembelajaran Group Investigation Go Around atau investigasi kelompok. Langkah-langkahnya yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari kurang lebih 5 siswa. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa yang bersifat analitis atau hal-hal yang perlu dipelajari lebih spesifik lagi. Nah, yang ketiga, mengajak setiap siswa untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan kelompoknya secara bergiliran searah jarum jam dalam kurun waktu yang telah ditentukan.